Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatihil lima ughliqa wal khatimil sabaq nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini kita dipertemukan kembali dalam kajian perkuliahan bimbingan rohani pasien dalam keadaan sehat walafiat, yang mana tema yang akan kita kaji pada perkuliahan kali ini adalah macam-macam motivasi bagi pasien. Yang pertama, kita awali dulu dengan pendahuluan. Andai kata amal perbuatan dianggap sebagai tubuh, maka yang merupakan ruh atau jiwa adalah keikhlasan hati. Jadi kalau kita bisa mengumpamakan amal perbuatan itu dianggap sebagai sebuah tubuh, maka ruh dan jiwanya itu adalah keikhlasan hati Maka dari itu keikhlasan hati sangat penting sekali dalam perbuatan manusia itu sendiri. Terus yang selanjutnya, keikhlasan yang memberikan keikhlasan itu memberikan dorongan dan kekuatan Terus kemudian menimbulkan semangat bekerja yang tidak kenal lelah menambah kesabaran dan ketekunan. Keikhlasan juga membuat seseorang lebih giat, lebih berani untuk maju terus, dan lebih gigih untuk melanjutkan usahanya atau untuk meraih kesembuhan atas penyakit yang dideritanya, yaitu bagi pasien Keikhlasan juga mampu memunculkan rasa bertanggung jawab. Bahkan keikhlasan juga bisa memunculkan rasa bertakwa kepada Allah serta memantapkan hasil usahanya. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 22, surat Az-Zumar ayat 2, surat Luqman ayat 32, surat Al-Ankabut ayat 65, dan juga surat Al-Anbiya ayat 5. Ini menandakan bahwa keikhlasan sangat penting ada di dalam diri kita. Karena memang dorongan kekuatan itu muncul dari apa yang namanya keikhlasan hati. Begitu juga nanti dalam konteks motivasi bagi pasien Keikhlasan juga merupakan bentuk motivasi bagi pasien itu sendiri. Sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah secara ikhlas, maka dia akan masuk surga. Lah, yang dimaksud dengan ikhlas di sini adalah ketika seseorang di sini, karena kita membahas bimbingan rohani pasien, maka kita kontekskan dengan seseorang yang sedang sakit Itu kemudian mempersembahkan hatinya hanya untuk Allah Di dalamnya tidak terdapat penyekutuan kepada selain Allah, sehingga dengan itu pasien mendapatkan kesembuhan atas izin Allah karena usaha dan doanya yang sungguh-sungguh hanya kepada Allah Jadi ketika seorang pasien ikhlas dalam dirinya hanya kepada Allah dan tanpa penyekutuan Allah maka niscaya dia akan memperoleh kesembuhan atas izin Allah. Itu pentingnya ikhlas Jadi motivasi seorang pasien yang pertama itu adalah
memiliki jiwa yang ikhlas. Yang selanjutnya adalah lawan kata ya dari ikhlas itu sendiri, yaitu adalah putus asa ya. Jadi di sini pasien tidak boleh putus asa. Kenapa demikian? Karena tiada suatu umat pun yang dihinggapi oleh penyakit dan berputus asa, melainkan umat itu pasti menjadi lumpuh dan tidak berdaya. Jadi ketika seseorang itu mengalami penyakit, terus kemudian dia berputus asa, itu malah justru menyebabkan dia itu jadi semakin lumpuh dan penyakitnya semakin berbahaya. Artinya sifat putus asa itu sebenarnya adalah suatu penyakit. Jadi kalau pasien kemudian menderita penyakit, terus kemudian ditambah lagi dengan sikap putus asa, yang mana sikap putus asa itu juga merupakan sebagai suatu penyakit ataupun suatu racun, maka putus asa itu justru akan membahayakan dirinya dan juga memperparah kesehatan dirinya ataupun menambah penyakitnya. Itu efek dari yang namanya putus asa. Yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Yusuf ayat 87 yang artinya, janganlah kamu semua berputus asa dari rahmat Allah, sebab sesungguhnya saja tidak ada yang suka berputus asa dari rahmat Allah itu melainkan golongan orang-orang kafir. Jadi kita sebagai orang muslim ya dilarang oleh Allah untuk kemudian berputus asa, karena yang namanya sikap putus asa ini adalah sikap orang-orang kafir. Jadi kita jangan meniru apa yang kemudian dilakukan oleh orang kafir, yaitu putus asa. Yang selanjutnya, karena orang yang berputus asa berarti dalam dirinya tiada harapan atau semangat. Jadi orang yang berputus asa itu tidak ada harapan, tidak ada semangat ya. Andai kata tiada harapan yang terkandung dalam hati setiap orang, pasti tidak akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai cita-citanya. Kalau kita hubungkan dengan pasien, berarti untuk mencapai kesembuhan. Jadi ini bahayanya ya seorang pasien yang kemudian berputus asa. Selain tadi ya menimbulkan tambahan penyakit dan memperparah bagi penyakitnya, terus kemudian putus asa sendiri itu juga dilarang Allah karena menjadi bagian ya bagi orang-orang kafir, dan putus asa juga merupakan tindakan ketiadaan harapan, sehingga orang yang sakit itu nanti tidak memiliki harapan untuk sembuh, dan ini sangat berbahaya sekali ya bagi seseorang pasien ya. Yang selanjutnya ya motivasi yang selanjutnya bagi seorang pasien itu adalah semangat ya. Tadi sudah ikhlas, tidak boleh putus asa, dan juga sekarang ini adalah semangat. Tidak mempersemangat itu ya, orang yang bersemangat ya, terutama pasien ya, yang pertama dia akan melakukan tidak memperdulikan betapa jauhnya cita-cita yang hendak dicapai. Jadi kalau orang yang semangat, dia tidak peduli cita-cita yang hendak dicapai, walaupun jauh sekali pasti akan dilakukan. Begitu juga bagi seorang pasien, ketika dia kemudian memiliki semangat, maka dia akan peduli ya, tidak peduli separah apapun penyakitnya, dia akan berusaha untuk sembuh ya. Terus yang selanjutnya, betapa sukarnya tujuan atau cita-cita yang ingin diraih. Jadi walaupun cita-cita itu susah ya bagi seseorang, tapi kalau kemudian dia memiliki semangat, maka dia akan terus meraihnya. Begitu juga bagi seorang pasien, ketika kemudian penyakitnya itu susah kemudian diobati, tapi kalau kemudian dia memiliki semangat ya, nanti dia akan berusaha untuk kemudian sembuh ya.
Terus yang selanjutnya adalah orang yang bersemangat ya, itu tidak mengindahkan apapun yang bakal terjadi nanti setelah usahanya itu dilaksanakan dengan tabah hati, dapat menghindari serta menyingkirkan semua penghalang. Jadi dia tidak peduli nanti ya mau gagal, mau berhasil, yang penting dia semangat ya. Begitu juga bagi seorang pasien ya, mau pengobatannya itu berhasil, mau pengobatannya itu gagal ya, yang penting dia itu semangat ya untuk kemudian sembuh ya. Dan kemudian nanti jika memang gagal misalnya, dia ya tetap akan tabah ya, tabah hati ya, itu. Terus yang selanjutnya, rasa bahagia menerima anugerah dan cobaan sakit, maka seseorang akan sembuh dengan dari sakitnya. Jadi ketika seseorang itu semangat, ketika seseorang itu bahagia dengan anugerah dan cobaan sakitnya, maka atas izin Allah, insya Allah dia akan sembuh dari sakitnya. Ketika seseorang merasakan sakit namun ridho terhadapnya, bahkan senang dan menghendaki secara akal walaupun secara tabiat menolaknya. Jadi seseorang kalau kemudian sakit dan dia ridho ya terhadap penyakitnya ya, walaupun ya saya yakin setiap orang kalau sakit ya secara tabiat pasti menolak ya, tapi kemudian kalau dia ridho ya, insya Allah dia akan sembuh dari sakitnya. Yang selanjutnya adalah salah satu bentuk motivasi ya bagi pasien, itu adalah berobat ya bagi pasien. Perintah berobat juga seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Jadi ada hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, yang berbunyi, berobatlah kamu hai hamba Allah, karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengadakan suatu penyakit melainkan mengadakan pula obatnya. Jadi Allah itu mendatangkan sebuah penyakit disertai dengan obatnya. Tidak ada satu penyakit pun yang kemudian tidak ada obatnya. Pasti semua penyakit ada obatnya. Ini janji Allah ya. Lah, ada satu penyakit yang kemudian tidak ada obatnya. Apa itu? Yaitu penyakit tua. Jadi orang yang sudah tua ya, dia akan menjalani ketuaannya tersebut. Tidak bisa kemudian orang menolak lupa dengan minum obat tua ya, obat anti tua misalnya, itu tidak bisa ya. Orang tua ya tidak bisa diobati ya, pasti dia yang namanya manusia pasti akan menua seiring berjalannya waktu, dan kita tidak bisa menolak tua dengan cara misalnya minum obat anti tua misalnya, yaitu tidak bisa ya, karena penyakit tua tidak bisa diobati ataupun tidak ada obatnya. Hal itu merupakan satu alasan yang dapat dijadikan pijakan ataupun pedoman bahwa seseorang yang sedang terkena musibah sakit ataupun terkena musibah penyakit harus bersemangat ataupun termotivasi untuk berobat. Jadi orang yang sedang sakit harus memiliki semangat untuk berobat ya. Oleh karena itu, berobat bagi pasien ini adalah salah satu wujud ataupun bentuk dari semangat seorang pasien itu sendiri ya. Berusaha dan berdoa mendapatkan obat kesembuhan. Jadi seorang pasien harus senantiasa berusaha, harus senantiasa berdoa agar supaya mendapatkan obat kesembuhan. Meskipun secara umum ketika seseorang mengetahui penyakit yang diderita akan menyebabkan cemas ya. Walaupun setiap penyakit pasti ada obatnya selain tua ya, tapi setiap orang ya pasti memiliki kecemasan ketika dia sedang sakit. Terus yang selanjutnya, cemas ya, berbicara tentang cemas. Cemas di sini adalah perasaan yang tidak menyenangkan dan berat bagi seseorang untuk memikulnya. Oleh karena itu ia berusaha untuk melepaskan diri daripadanya dengan berbagai cara dan juga jalan.
Jadi orang yang sedang cemas itu berat rasanya ya, berat ya, bisa dari pekerjaan, termasuk dari sakit yang diderita itu berat. Dan orang yang cemas berusaha keluar dari kecemasannya, berusaha melepaskan diri dari kecemasannya dengan berbagai cara dan juga jalan. Nah, di sini cara yang paling cocok dalam hal ini adalah agar orang menyelesaikan kesukarannya dengan cara positif dan juga aktif, karena hal tersebut dapat memunculkan sikap optimis atau membangun harapan. Jadi orang yang sedang cemas ya, cara yang paling cocok, cara yang paling ampuh adalah berpikir positif dan juga aktif. Positif dalam artian positive thinking, aktif dalam artian selalu berusaha ya. Karena dengan berpikir positif, dengan kemudian berusaha itu nanti akan memunculkan sikap optimis. Dari sikap optimis itulah nanti kemudian akan muncul harapan. Begitu juga bagi orang sedang sakit ya, dia harus berpikiran positif terhadap sakitnya, dia harus aktif dengan cara berobat. Dengan itu akan muncul sikap positif agar supaya dia terbangun harapannya, yaitu harapan untuk memperoleh kesembuhan. Artinya adalah bahwa seseorang itu harus tetap bahagia di kala sakit, menerima dengan ikhlas atas cobaan sakit, sabar dalam menjalani hari-hari di waktu sakit dan lain sebagainya. Jadi seorang pasien harapannya dia harus bahagia kala sakit, ikhlas dengan sakitnya, dan sabar dalam menjalani hari-hari sebagai seorang pasien ataupun orang yang sedang sakit. Selain itu, orang yang optimis ya, orang yang optimis atau memiliki harapan ya, juga senantiasa menaruh kepercayaan yang besar bahwa segala sesuatu pasti akan berakhir dengan baik ya. Dengan izin Allah akan sembuh dari penyakit apabila disertai usaha dan juga doa. Jadi pasien yang berpikiran positif ya, maka dia senantiasa akan percaya ya bahwa tidak ada sesuatu yang kemudian bertahan selamanya ya. Pasti ada istilahnya ada awal dan ada akhir, termasuk kemudian penyakit itu sendiri ya, ada penyakit dan juga ada kesembuhan ya. Tentunya semua itu ya dikembalikan kepada Allah atas izin Allah ya. Tapi istilahnya berakhirnya sebuah penyakit ataupun proses kesembuhan itu juga disertai dengan usaha dan juga doa. Oleh karena itu seharusnya setiap pasien memohon petunjuk kepada Allah agar diberi kesembuhan dalam mencari kesembuhan, sehingga terbangunlah motivasi atau semangat untuk sehat. Jadi seorang pasien ya harapannya selalu memohon petunjuk kepada Allah agar kemudian diberi kesembuhan, karena Allah lah yang kemudian mendatangkan penyakit dan yang menyembuhkannya. Hal tersebut dapat dimulai dengan sebuah harapan. Jadi orang tidak akan kemudian memohon petunjuk kepada Allah tanpa ada harapan di dalam dirinya, di dalam jiwanya. Jadi sekali lagi harapan ini penting ya. Harapan sendiri di sini ya berarti mempercayai orang dan menyadari bahwa diri setiap orang terdapat kekuatan untuk berubah. Jadi yang namanya harapan itu adalah meyakini bahwa keadaan pasti berubah. Sakit tidak akan selama sakit, tidak akan selamanya sakit. Ada harapan untuk sembuh. Nah, ini pentingnya harapan bagi seorang pasien ya. Motivasi yang selanjutnya adalah ikhtiar dan juga tawakal ya. Memberi semangat atau motivasi bagi pasien sangatlah penting, karena dengan munculnya motivasi atau pada diri pasien merupakan jalan kemudahan bagi pasien untuk menerima rasa sakit, sehingga berusaha dan berdoa untuk menyembuhkannya. Jadi pasien ya harus ditumbuhkan
penyakitnya, agar dia yang pertama itu menerima, sadar bahwa dirinya sedang sakit. Kalau kemudian sadar bahwa dirinya sedang sakit, maka apa yang kemudian dilakukan? Yaitu berusaha dan berdoa untuk kemudian mencari kesembuhan. Hal tersebut dapat dilakukan oleh pasien melalui dua hal, yaitu ikhtiar dan juga tawakal. Jadi untuk memperoleh kesembuhan itu, pasien bisa melakukan dua hal, yaitu ikhtiar dan juga tawakal. Nah, ikhtiar di sini ialah suatu daya upaya dengan mengarahkan segala kemampuan dan tenaga dan pikiran dalam rangka ingin meraih suatu tujuan yang positif atau mendapatkan kesembuhan dengan baik dan benar dan memuaskan. Jadi dia berusaha ikhtiar, berusaha mengarahkan segala kemampuan, tenaga, pikiran ya, agar supaya dia itu meraih tujuannya, yaitu kesembuhan. Dia bersedia untuk berobat, dia bersedia untuk berdoa, berikhtiar ya. Yang selanjutnya adalah tawakal. Ya, setelah berikhtiar sudah, yang selanjutnya adalah tawakal. Sedang tawakal adalah suatu sikap menyerahkan segala permasalahan atau rasa sakit kepada Allah Subhanahu wa taala dengan totalitas, agar apa yang telah diikhtiarkan Allah memberi restu dan ridho dengan mengabulkan permohonan, memberikan jawaban dan pertanyaan yang dikemukakan kehadiratnya, serta mendatangkan kemanfaatan dan keselamatan. Jadi setelah kemudian seseorang berikhtiar, maka dia akan menyerahkan diri secara penuh, secara total kepada Allah, agar apa yang kemudian diikhtiarkan itu mendatangkan manfaat, mendatangkan jawaban dari Allah, dan dalam hal ini adalah mendatangkan kesembuhan bagi seorang pasien. Selanjutnya ya, menurut Al-Ghazali ya, memberi tingkatan tawakal yaitu menjadi 3. Yang pertama adalah tawakal itu sendiri, yaitu hati senantiasa merasa tenang dan tentram terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah. Jadi dia total sepenuhnya menyerahkan kepada Allah. Kalau seseorang itu total ya, maka hati ini serasa tenang, tentram ya, karena semuanya memang sudah dijanjikan oleh Allah. Yang kedua adalah taslim, yaitu menyerahkan urusan hamba kepada Allah karena mengetahui segala sesuatu mengenai diri dan keadaannya. Jadi semuanya diserahkan kepada Allah karena tahu bahwa segala sesuatu mengenai dirinya itu adalah urusan Allah, yaitu namanya taslim. Yang selanjutnya adalah tajwid, yaitu rela menerima segala ketentuan Allah bagaimanapun bentuk dan keadaannya. Jadi apapun yang kemudian diberikan Allah kepada kita, kita rela, kita ikhlas menerimanya, karena memang kita meyakini bahwa segala ketentuan Allah ya itu adalah bentuk istilahnya segala ketentuan Allah itu harus diterima ya. Tingkatan tawakal tersebut dapat dilakukan atau dialami oleh semua orang, sehingga bagi seseorang yang sedang sakit atau dalam hal ini pasien, untuk memunculkan motivasi sangat diperlukan untuk tawakal. Jadi yang namanya pasien ya, itu tidak hanya perlu yang namanya ikhlas, perlu yang namanya harapan, perlu yang namanya semangat, perlu yang namanya tawakal, ikhtiar ya, ataupun berobat. Tapi seorang pasien juga perlu yang namanya tawakal ataupun berserah diri kepada Allah. Yang selanjutnya ya, ini motivasi bagi pasien ya. Uraian tadi ya, baik itu ikhlas, terus kemudian harapan bagi pasien, kebahagiaan bagi pasien, terus kemudian ikhtiar, terus kemudian tawakal, terus kemudian larangan putus asa bagi pasien, selanjutnya berobat bagi pasien, itu adalah merupakan motivasi
internal ya, yang muncul dan dilakukan sendiri oleh pasien. Jadi muncul dalam diri pasien ya. Nah, di sini motivasi pasien itu ada dua. Yang pertama tadi internal, yang ada dalam diri atau muncul dalam diri pasien itu sendiri. Dan yang kedua adalah motivasi eksternal, dapat dilakukan oleh orang sekitar atau siapapun yang peduli dengan kesembuhan atau kesehatan seorang pasien. Jadi orang-orang di sekitar pasien dalam hal ini adalah perawat, dokter ya, termasuk pembimbing rohani ya, itu dibutuhkan oleh pasien dalam rangka memunculkan motivasi bagi pasien yang sifatnya adalah eksternal. Nah, dengan cara apa seorang pembimbing rohani misalnya memberikan motivasi kepada pasien yang sifatnya internal ya, misalnya dengan cara menemani dan mengajak bercanda agar pasien tetap merasakan bahwa ada yang peduli dengan keberadaannya. Jadi hargai pasien agar mereka merasa ada, maka temani, ajak bercanda ya. Terus yang selanjutnya mendoakan agar pasien merasa ada yang mengharapkan kesembuhannya. Berdoa merupakan wujud ikhtiar ya, seorang hamba. Maka dari itu ketika pasien mengalami sakit ya, seorang pembimbing rohani ya semestinya harus mendoakan agar pasien itu merasa merasa ada yang mengharapkan kesembuhannya selain dirinya pribadi ya. Terus yang selanjutnya membantu pemenuhan kebutuhan atau yang diperlukan pasien agar pasien tetap merasa kasih sayang dari orang di sekitar. Jadi pembimbing rohani ya harus memfasilitasi agar supaya pasien merasa bahwa orang-orang di sekitarnya termasuk para pembimbing rohani ini istilahnya sayang kepada mereka. Yang selanjutnya adalah memberikan nasihat-nasihat agar pasien tetap berpikir positif dengan keadaan sakit yang dideritanya. Jadi untuk menjaga pikiran positif pasien ya, maka seorang pembimbing rohani harus memberikan nasihat-nasihat agar supaya pikiran positif pasien itu tetap terjaga, agar dia tetap memiliki harapan, agar dia tetap memiliki semangat, agar dia tetap memiliki motivasi untuk sembuh ya. Yang selanjutnya melakukan yang terbaik dengan cepat agar pasien segera sembuh dan lain sebagainya. Jadi orang-orang di sekitar pasien termasuk pembimbing rohani ya harus melakukan upaya yang terbaik agar supaya cita-cita yang diinginkan oleh pasien yaitu kesembuhan itu bisa tercapai. Yang selanjutnya motivasi eksternal tidak hanya dilakukan oleh orang di sekitar, tapi dengan lingkungan yang bersih dan tenang atau kondusif dapat membantu penyembuhan. Jadi motivasi eksternal itu tidak hanya sekedar dilakukan oleh orang-orang di sekitar, tapi lingkungan juga mempengaruhi. Lingkungan juga merupakan bentuk dari motivasi eksternal. Maka lembaga kesehatan ataupun pembimbing rohani ya harus senantiasa menjaga agar supaya lingkungan ini bersih, tenang dan juga kondusif sehingga pasien itu bisa memiliki motivasi ya, tumbuh harapan untuk sembuh. Dan terpenting juga adalah makanan yang dikonsumsi pasien harusnya makanan-makanan yang tidak pantangan. Jadi harus dijelaskan ya, harus diingatkan pasiennya agar supaya tidak memakan makanan yang menjadi pantangan ataupun yang tidak boleh dimakan bagi pasien-pasien tertentu, bagi sakit-sakit tertentu. Lah pembimbing rohani ini juga ikut mengingatkan ya bagi pasien.
Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Ya, dapat disimpulkan bahwa macam-macam motivasi ya ada dua, yaitu internal dan juga eksternal. Ya, tadi motivasi internal berarti pasien memotivasi dirinya sendiri, dan motivasi eksternal berarti seorang pasien mendapat dukungan dari orang-orang yang ada di sekitar dan juga lingkungannya ya. Kedua motivasi tersebut sangat penting dalam proses penyembuhan sakit. Namun perlu dipahami adalah kita berusaha dan berdoa, tetapi Allah lah yang menyembuhkan. Jadi kita harus tetap termotivasi, baik itu motivasi diri sendiri maupun sebagai pembimbing rohani ataupun orang-orang sekitar pasien harus memotivasi secara eksternal ya. Namun yang paling penting, motivasi apapun yang kita lakukan tetap kita harus berusaha, berdoa, dan Allah lah yang kemudian menentukan ataupun menyembuhkan. Mungkin itu saja yang bisa kita kaji ya pada perkuliahan ataupun kajian kali ini ya. Semoga kita setidaknya sudah tahu ya apa saja motivasi yang ada di dalam diri pasien yang sifatnya internal, dan apa saja motivasi yang kemudian sifatnya eksternal. Dan kemudian pembimbing rohani itu istilahnya bertanggung jawab terhadap motivasi yang seperti apa, yaitu kita sudah tahu dan sudah kita kaji pada perkuliahan kali ini. Mungkin itu saja yang bisa kita kaji. Semoga kalian semua sehat selalu dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.